Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya. Walaupun anak-anak belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat. Anak-anak, pada hari ini kita ketemu lagi di channel SDN Kebon Baru 4 Kota Cirebon. Kita akan mempelajari tema 4, subtema 2 dan 3. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu ingin membacakan sebuah syair ya anak-anak. Mari kawan berolahraga agar jantung kita terjaga. Hidup sehat sangat berharga, menjadi dambaan keluarga. Nah anak-anak, itu tadi adalah contoh sebuah syair. Mungkin anak-anak merasa bahwa kok sama dengan pantun ya. Nah sebenarnya hampir sama ya, syair dengan pantun itu hampir sama, hanya ada beberapa perbedaan ya. Tadi syair yang Ibu bacakan yaitu mari kawan berolahraga untuk jantung kita terjaga, hidup sehat sangat berharga, menjadi dambaan keluarga. Nah dilihat dari baitnya ya, dalam satu bait itu sama ciri-cirinya dengan pantun, yaitu memiliki 4 baris. Kemudian suku katanya juga sama ya, memiliki 8 sampai 12 suku kata dalam satu baris atau satu larik. Sama dalam pantun juga 8 sampai 12, dalam syair juga 8 sampai 12 suku kata. Kemudian kalau dalam pantun ya, baris ke-1 dan ke-2 itu disebut dengan sampiran. Baris ke-3 dan ke-4 disebut dengan isi. Nah, bedanya kalau dalam syair tidak ada sampirannya, tetapi dari mulai baris 1 sampai baris ke-4 itu semuanya isi, mengandung makna dan berarti semuanya ya. Dan kemudian sajaknya untuk pantun itu bersajak ABAB. Anak-anak maaf, untuk sajak ABAB itu bukan berarti ujungnya harus A, terus yang keduanya harus B, ketiganya harus A, keempatnya harus B, bukan itu ya. Tapi maksudnya ketika yang pertama misalnya ujungnya ya atau rima akhirnya misalnya ik ya, maka yang kedua misalnya ba. Nah, maka yang ketiganya harus sama dengan yang ke-1, yaitu akhirannya atau rima akhirnya menjadi ik lagi, dan yang keempatnya menjadi rima akhirnya menjadi ba lagi. Tetapi untuk syair anak-anak tidak bersajak ABAB, tapi bersajak A. Itulah yang membedakan pantun dan syair. Itu menurut buku yang Ibu baca dan pengetahuan yang Ibu terima ya. Tapi mungkin juga ada yang bilang bahwa dalam pantun juga syairnya ada sajaknya ada ABAB, ada juga AAAA. Nah, tetapi menurut buku yang Ibu baca dan yang Ibu pelajari bahwa syair itu bersajak AAAA, sedangkan pantun bersajak ABAB. Kemudian dalam syair anak-anak biasanya itu mengandung sebuah pepatah atau petuah atau nasihat. Tapi kalau dalam pantun tidak hanya nasihat saja, karena dalam pantun itu bermacam-macam. Ya, ada pantun nasihatnya, mungkin ada pantun cenakanya, ada pantun teka-tekinya, ada pantun sukacita, dan masih banyak yang lainnya yang sudah kita pelajari bersama. Jadi itulah perbedaan syair dan pantun, terletak pada rima akhirnya atau sajaknya, yaitu kalau pada pantun ABAB, kalau pada syair AAAA. Kalau pada pantun baris pertama dan kedua merupakan sampiran, ketiga dan keempat adalah isi. Sedangkan pada syair dari mulai baris pertama sampai baris keempat
Itu isi semuanya. Itu anak-anak perbedaan dari pantun dan syair. Ibu punya syair lagi loh anak-anak. Mari kawan jaga kesehatan, itu kewajiban setiap insan. Konsumsi makanan dan minuman yang dapat menyehatkan badan. Tuh anak-anak, menurut syair tadi mengajak kita ya agar kita selalu menjaga kesehatan badan kita, karena menjaga kesehatan adalah kewajiban kita sebagai insan ya, atau sebagai manusia. Dengan cara bagaimana? Tadi ya, makan minuman ya yang dapat menyehatkan badan. Memang ada makan minuman yang tidak menyehatkan, banyak ya anak-anak. Mungkin anak-anak tidak menyadari makanan minuman yang anak-anak konsumsi tidak baik buat kesehatan ya. Contohnya minuman yang berwarna-warni itu anak-anak sesungguhnya kurang baik bagi kesehatan. Warna merah, warna kuning, warna biru ya. Tetapi yang baik itu justru minuman yang sehat, seperti minum air putih, yaitu baik bagi kesehatan. Makanannya ya, makanan yang berlemak, makanan cepat saji ya, itu juga kurang baik bagi kesehatan kita. Karena apa anak-anak? Makanan minuman yang kita konsumsi itu dapat mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah kita. Nah, ada beberapa gangguan atau penyakit ya yang menyebabkan gangguan terhadap organ peredaran darah kita. Yaitu yang pertama ya, ada penyakit jantung koroner. Nah, mungkin anak-anak pernah dengar ya, atau mungkin ada orang tuanya atau saudaranya yang terkena penyakit jantung koroner. Apa itu? Nah, penyakit jantung koroner ini disebabkan karena terjadinya penyumbatan pembuluh darah di dalam jantung anak-anak. Jadi pembuluh darahnya tersumbat oleh sesuatu ya, bisa mungkin oleh lemak ya, atau oleh kerak-kerak makanan atau apa yang ada, sehingga saluran darahnya menjadi sempit. Nah, menyebabkan kerja jantung akan semakin berat ya. Kemudian yang kedua, ada yang dikenal dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, biasanya ini terjadi pada orang yang sudah lanjut usia ya, atau yang sudah dewasa. Ini juga bisa dipicu oleh makanan yang kurang sehat, sehingga tekanan darahnya tidak normal ya, mungkin lebih dari 130 ya. Nah, kalau yang normal itu biasanya 110, 120 sampai 130 itu normal ya. Kalau sudah tinggi ya, apalagi sampai 200, itu bisa menyebabkan stroke ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada varises. Apa itu varises? Yaitu pelebaran pembuluh darah pada bagian betis. Itu biasanya disebabkan karena mungkin bekerjanya terlalu lama berdiri ya. Kemudian ada lagi anemia. Nah, apa itu anemia? Yaitu penyakit yang disebabkan karena kurang darah. Kemudian ada lagi leukemia atau kanker darah. Nah, ini disebabkan karena sel darah putihnya itu lebih banyak daripada sel darah merahnya. Nah, selain dari penyakit-penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia, nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan kita agar organ peredaran darah kita tetap sehat? Nah, tentunya yang pertama tadi makan, minum ya, makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin, mineral, lemak, protein, karbohidrat, pokoknya makanan yang lengkap ya. Kemudian rajin berolahraga secara rutin ya. Kemudian hindari rokok dan alkohol. Kemudian cukup istirahat. Nah, itu mungkin agar peredaran darah kita tetap sehat ya. Nah, kemudian juga pada saat ini Ibu akan membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sistem peredaran pada hewan itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka di mana tekanan darah yang dihasilkan itu sangat rendah, sehingga sari-sari makanan yang terdorong mengalir lebih lambat. Contoh pada hewan cacing, serangga, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah sistem peredaran darah tertutup, di mana jantung memompakan darahnya secara terus-menerus sehingga tekanan darah stabil.
Contoh pada hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Kemudian ada lagi anak-anak gangguan yang terjadi pada peredaran darah hewan. Nah, apa saja penyakitnya? Yang pertama ada paralisa ya. Penyakit apa itu? Nah, kelumpuhan pada hewan yang disebabkan karena gangguan pada saraf obturotaria ya. Kemudian ada lagi penyakit mulut dan kuku. Nah, kalau ini disebabkan oleh virus ya, anak-anak. Kemudian yang ketiga ada lagi radang susu. Mungkin ini pada hewan betina yang habis melahirkan ya, karena menyusui anaknya. Nah, terjadi karena bisa juga karena kandangnya mungkin kurang bersih. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah pada hewan ya? Yang pertama tentunya makan makanannya yang cukup, yang bergizi juga, yang baik buat hewan yang kita pelihara ya. Kemudian yang kedua, kita harus rajin membersihkan kandang ya, mungkin seminggu sekali atau lebih baiknya lagi seminggu 2 kali ya. Kemudian yang ketiga, nah kandang hewan yang kita pelihara ini harus cukup terkena sinar matahari supaya sehat ya, karena kalau misalnya kurang sinar matahari itu bisa menyebabkan lembab ya di kandangnya, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Baik anak-anak, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang interaksi ya, interaksi sosial, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, untuk saat ini kita akan belajar atau mempelajari tentang interaksi yang mengarah pada perpecahan dan contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Nah, contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan tentunya hal-hal yang bersifat negatif ya anak-anak. Misalnya terjadinya tawuran antar warga, atau misalnya tawuran antar pelajar ya. Kemudian saling mengejek antar suku misalnya. Nah, itu bisa menimbulkan perpecahan. Nah, sehingga hal tersebut disebut dengan interaksi yang mengarah pada perpecahan. Ada lagi contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Tentunya interaksi yang bersifat positif ya. Contohnya misalnya gotong royong, bekerja sama, membersihkan lingkungan ya, kemudian mungkin mengadakan silaturahmi atau mengadakan pengajian. Nah, itu contoh-contoh interaksi yang mengarah kepada persatuan. Nah, apa sih manfaatnya kita berinteraksi dengan lingkungan? Nah, interaksi dengan lingkungan bisa dilaksanakan misalnya begini ya. Misalnya seorang petani kemudian menanam padi di sawah. Nah, itu kan artinya Pak petani ini berinteraksi dengan alam, dengan lingkungan ya. Nah, apa hasilnya? Nah, tentunya Pak petani ini akan memperoleh hasil dari pertaniannya, yaitu panen padi ya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti banyak sekali manfaat dari interaksi kita dengan lingkungan. Bisa meningkatkan taraf hidup kita ya, seperti tadi petani ya, dengan hasil panennya kan dia bisa menjual padinya sehingga uangnya bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup. Kemudian yang kedua juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Misalnya nih tadi ya, seorang petani kan punya sawah misalnya luas ya. Nah, itu bisa menampung para pekerja. Pekerja apa? Pekerja yang mencangkul misalnya, kemudian yang bagian menanam padi, yang bagian membersihkan padi dari gulma atau rumput-rumput ya, atau bagian mengairi sawah. Nah, sehingga petani itu tadi bisa merekrut para pekerja untuk bekerja di pertanian sawahnya ya. Nah, itu manfaatnya dari interaksi antara manusia dengan lingkungan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya anak-anak. Kemudian yang akan Ibu bahas kali ini juga tentang faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Apa itu faktor imitasi? Yaitu meniru orang dalam bersikap. Jadi ingin
meniru sikapnya orang lain, itu imitasi. Yang kedua ada identifikasi. Nah, kalau identifikasi itu ingin sama persis dengan orang lain ya. Kemudian yang ketiga ada simpati, yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat ada sugesti, yaitu faktor pengaruh dari pihak lain ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi apa saja sih sehingga terjadinya interaksi? Nah, yang pertama adalah karena perbedaan dari sumber daya alam di setiap daerah. Misalnya nih di Cirebon ya, sumber daya alamnya ada laut ya. Kemudian misalnya di Sumedang, sumber daya alamnya ada pegunungan atau misalnya hutan ya. Nah, sehingga bisa saling menukar kebutuhan. Hasil dari kota Cirebon misalnya dibeli oleh orang Sumedang, hasil dari orang Sumedang dibeli oleh orang Cirebon misalnya. Nah, sehingga terjadilah interaksi dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Itu karena perbedaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, karena perbedaan demografi. Demografi itu tentang kependudukan ya, jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikannya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, karena faktor konsentrasi kegiatan ekonomi. Nah, biasanya ada suatu titik atau tempat yang konsentrasi kegiatan ekonominya lebih menonjol dari daerah lainnya ya. Kemudian yang keempat, faktor mobilitasnya. Mungkin ada daerah yang mobilitasnya lancar, ada juga daerah yang kurang lancar. Kemudian yang kelima, alokasi dana berbeda di setiap daerah. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Ya, anak-anak, baiklah kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Kita sudah mempelajari tentang musyawarah ya. Musyawarah itu biasa dilakukan adalah untuk memecahkan suatu persoalan sehingga mencapai kata mufakat. Nah, kemudian ada keputusan bersama yang harus kita lakukan dan ada beberapa cara untuk pengambilan keputusan bersama ini ya. Yang pertama yaitu tadi dengan cara musyawarah ya. Kemudian apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, ya bisa ya musyawarah itu menemui jalan buntu, tidak mencapai kata mufakat, maka dilakukan voting atau pengambilan suara terbanyak ya. Tetapi dalam voting ini dilakukan minimal ya ada 2/3 anggota yang hadir ya dari jumlah seluruh anggotanya, atau disebut juga dengan mencapai quorum ya. Berarti yang hadir itu minimal 2/3 dari seluruh anggotanya ya. Kemudian yang ketiga bisa dengan cara tunjuk langsung ya. Misalnya untuk pemilihan ketua RT misalnya langsung ditunjuk saja. Misalnya nih Bapak ini. Nah, itu bisa juga dilakukan ya. Namanya tunjuk langsung. Yang keempat, bisa juga dengan secara aklamasi atau setuju secara lisan. Nah, itu cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat kita dalam menentukan atau mengambil suatu keputusan. Nah, anak-anak, mengambil suatu keputusan itu bisa dilakukan di mana saja ya. Bisa di dalam keluarga, kemudian bisa juga di masyarakat, bisa juga di sekolah. Contoh pengambilan keputusan di rumah misalnya atau dalam keluarga, dalam misalnya membahas peraturan atau tata tertib di rumah, atau misalnya jadwal kerja bakti ya di rumah, misalnya yang bagian cuci piring siapa, yang bagian mengepel lantai siapa ya. Itu cara pengambilan keputusan di rumah. Kemudian cara pengambilan keputusan di masyarakat, misalnya dalam pemilihan ketua RT, ketua RW ya. Kemudian bisa juga dalam rapat untuk peringatan 17 Agustus ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian pengambilan keputusan di sekolah, misalnya dalam pemilihan ketua kelas ya, atau misalnya bermusyawarah untuk menentukan tujuan wisata. Itu juga bisa dilakukan ya untuk pengambilan keputusan di sekolah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya.
yaitu tentang properti ya. Apa itu properti ya? Ini juga mengulang anak-anak, properti itu adalah alat ya atau perlengkapan yang digunakan dalam sebuah tarian ya, untuk melengkapi dan untuk memperindah suatu tarian. Nah, properti yang digunakan bermacam-macam anak-anak. Biasanya properti itu sesuai dengan tema sebuah tarian ya. Misalnya properti yang digunakan yang bertema perjuangan biasanya menggunakan properti-properti seperti tombak ya anak-anak, biasanya untuk berperang ya. Kemudian keris, gada, kemudian juga panah mungkin ya. Kemudian tongkat juga bisa ya, atau bambu runcing. Nah, itu contoh properti yang bertema perjuangan. Ada lagi properti yang bertema kegembiraan. Nah, itu biasanya menggunakan kipas misalnya, bunga, lilin ya, atau selendang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di subtema ini juga yang dipelajari adalah tentang membuat gambar cerita. Anak-anak masih ingat kan? Kalau gambar cerita itu adalah yang ditampilkan hanya gambarnya saja, tapi sudah bisa menceritakan suatu proses kejadian. Berbeda dengan komik ya. Kalau komik itu ada gambarnya, ada naskah ceritanya. Nah, kemudian komik merupakan kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu menjadi jalinan suatu cerita. Itu komik ya. Tapi kalau gambar cerita itu hanya gambarnya saja. Kemudian ciri-ciri komik anak-anak. Yang pertama proporsional ya. Yang kedua bertema kepahlawanan. Kemudian yang ketiga berupa percakapan, dan yang keempat berupa humor ya. Kemudian langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, kita harus menyiapkan dulu alat dan bahannya ya. Bisa kertasnya, bisa pewarnanya ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentukan temanya. Apa temanya dalam komik tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat sketsa ya, dan yang keempat adalah penyempurnaan gambar. Nah, itulah ciri-ciri dari membuat komik ya. Anak-anak nanti juga akan membuat komik mungkin sesuai tema yang ditentukan. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca di ringkasan materi yang sudah Ibu buat ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.